Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa la alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ij'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihah, amma ba'du. Al-Mukarram al-Muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada beliau baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para sepuh, para tokoh masyarakat, para ustadz, dan juga segenap para orang tua kami, para bapak dan ibu-ibu, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memilih kita, memudahkan kita untuk bisa hadir sekaligus melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan dengan berkah sholat subuh berjamaah ini Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan kita manusia-manusia yang hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita manusia-manusia yang selalu bisa mengedepankan urusan akhirat daripada urusan kepada dunia. Dan mudah-mudahan dengan hadirnya kita pada subuh kali ini menjadi awal kita untuk berhijrah, melaksanakan sholat 5 waktu semuanya dengan berjamaah, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sama-sama kita ketahui berbuat maksiat ataupun dosa itu adalah dilarang dalam agama kita. Ulama kita sampai mengatakan kalau kita berbuat dosa, jangan melihat dosa itu kecil ataupun besar, tapi lihatlah engkau berbuat dosa kepada siapa. Engkau berbuat dosa kepada Allah yang saat ini masih memberikan kepada kita nafasnya, masih memberikan kepada kita nikmatnya. Begitu mudahnya Allah memberikan nikmat kepada kita, begitu mudah juga Allah akan mencabut nikmat tersebut. Sehingga kata para ulama, jangan engkau lihat maksiat itu besar atau kecilnya, tapi lihatlah engkau itu berbuat maksiat kepada siapa. Lalu di sini bagaimana cara kita untuk menjauhkan diri kita daripada maksiat, daripada perbuatan dosa? Para ulama kita menegaskan kepada kita cara kita untuk menjauhkan diri daripada dosa ataupun maksiat dengan kita selalu menanamkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita selalu menekankan di setiap ucapan, perbuatan, sikap kita akan rasa takut kita kepada Allah. Insya Allah tatkala kita akan bermaksiat, kita berpikir ribuan kali. Kenapa? Rasa takut yang luar biasa kepada Allah. Karena dengan rasa takut inilah kita bisa beristiqomah melaksanakan kewajiban kita kepada Allah. Dengan rasa takut inilah
kita bisa beristiqomah untuk selalu meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu sekarang bagaimana cara menghadirkan rasa takut kita ini setiap saatnya? Bukan hanya setiap harinya, setiap saatnya, agar kita selalu memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 cara untuk menanamkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap kehidupan kita. Yang pertama, caranya dengan kita menghadirkan bahwasanya Allah selalu melihat kita. Allah selalu menyaksikan kita. Allah dekat dengan kita. Bagaimana seorang hamba akan bermaksiat, berbuat dosa, meninggalkan kewajiban kalau dia selalu merasa diawasi oleh Allah? Bagaimana dia akan bermaksiat sedangkan dia merasa Allah selalu melihatnya? Dan jangan pernah kita merasa Allah tidak melihat kita. Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad Sahibur Ratib beliau mengatakan dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah, kalau ada orang bermaksiat kepada Allah, kemudian dia mengatakan bahwasanya Allah tidak melihatnya, ditakutkan orang ini keluar daripada imannya. Tapi kalau ada orang bermaksiat kepada Allah, dia tahu Allah melihatnya, kok tetap dia melakukannya, maka dia, kata beliau Habib Abdul Haddad, orang ini adalah menghina Allah Subhanahu wa taala. Sudah tahu Allah melihatnya, sudah tahu Allah menyaksikannya, masih tetap berbuat dosa. Kemudian cara yang kedua adalah dengan kita selalu menghadirkan kematian di dalam kehidupan kita. Kematian selalu melihat kita. Kematian datang tidak pernah dengan pemberitahuan. Kematian datang tidak pernah dengan mukodimah. Kematian datang tidak melihat si muda sama si tua. Kematian datang tidak melihat antara si alim dengan orang yang tidak alim. Kematian datang kepada seorang tidak melihat orang itu pejabat atau rakyat biasa. Orang itu kaya atau miskin, semuanya akan didatangi oleh kematian. Dan konsep kematian Allah sudah nyatakan dalam Al-Quran, idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau kematian datang itu tidak bisa dimundurkan, tidak bisa dimajukan. Sehingga setiap kita menghadirkan dalam kehidupan kita, kematian selalu akan datang tepat pada waktunya. Tidak akan maju sedetik atau mundur sedetik. Maka kita akan selalu memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, caranya adalah dengan kita selalu mengingat setiap ucapan kita, perbuatan kita, sikap kita, semuanya ada tanggung jawabnya kelak di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan oleh para ulama, nama kita ini semuanya akan langsung dipanggil oleh Allah, dan yang akan menyidang kita ini Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya seorang malaikat. Nama kita semuanya akan dipanggil satu persatu oleh Allah. Kemudian di akhirat kita semuanya akan disidang langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, waktu Allah menyidang tidak akan bisa luput satu kebaikan pun, begitu pula tidak akan luput satu kejelekan pun. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Orang berbuat kebaikan, kata Allah, walaupun seperti darah kecil tidak bisa dilihat kecuali dengan mikroskop, itu semuanya akan kelihatan di hari kiamat. Dan orang yang berbuat dosa, sepintar apapun dia saat ini menyembunyikan dosanya, maksiatnya, dia bersilat lidah berbohong di hadapan manusia, manusia semuanya bisa dikelabui, tapi siapa bisa berbohong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tatkala kita ini berbuat dosa maksiat, sadari, insafi, bertobat kepada Allah, sesali, tinggalkan, bertekad tidak melakukan lagi, lalu kumpullah dengan orang-orang soleh sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang lebih baik daripada hari yang kemarin. Sehingga ingat, setiap ucapan perbuatan kita semuanya ada tanggung jawabnya kelak di hari kiamat. Dan orang yang selama hidupnya dia bertobat kepada Allah, sebesar sebanyak apapun dia punya dosa, tapi dia menghadap kepada Allah dengan rasa hina, merasa merendahkan dirinya di hadapan Allah, bertobat kepada Allah, kata Nabi, at-taibu minad dzanbi kama la dzanbala. Orang yang bertobat, dia menyesal, meninggalkannya, bertekad tidak melakukan lagi, akan Allah ampuni semua dosanya. Bahkan kata Nabi, walaupun dosanya sebesar gunung, tingginya seperti langit, dalam besarnya lebih daripada apapun itu, banyaknya seperti buih-buih yang ada di lautan, Allah akan tetap mengampuni tatkala hamba itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertobat, berdosa lagi, bertobat lagi, berdosa lagi, Allah akan tetap ampuni. Sampai kapan? Sampai kita bosan untuk bertobat kepada Allah, dan Allah tidak pernah bosan menerima tobat hambanya. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan. Intinya
Ayo pada saat ini tanamkan rasa takut kita kepada Allah, bahwasanya dengan menanamkan rasa takut ini, inilah solusi agar kita bisa menjauhi segala macam maksiat dan beristiqomah melaksanakan perintah Allah dengan 3 cara tadi, yaitu yang pertama dengan kita selalu mengingat bahwasanya kita semuanya ini adalah selalu disaksikan, dilihat oleh Allah, dan kita selalu mengingat bahwasanya kematian selalu melihat kita dan semuanya ada tanggung jawabnya kelak di hari kiamat. Itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf dan mohon doanya selalu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, derajat kita semuanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan mulai hari ini Allah Subhanahu wa taala selalu istiqomahkan kita menjadi hamba-hambanya yang selalu melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan segala sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak menjadikan kita lupa dan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf dan mohon doanya selalu. Akhiral kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.